pasti diri kita ini akan berpikir takut salah ngomong, takut salah inilah itu dan sebagainya. Saya menjadi orang yang jauh lebih percaya diri lagi dari sebelumnya dalam setiap keadaan dan dimanapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam berbahagia. Berjumpa lagi dengan saya, Regi Kurniawan, di channel Pengembangan Diri. Dalam kali ini saya akan membahas dan akan memberikan satu tips, yaitu tips bagaimana cara meningkatkan rasa kepercayaan diri kita. Mungkin banyak dari kita semua yang sangat-sangat bermasalah dengan rasa percaya diri. Karena sama-sama kita tahu memang rasa kurang percaya diri ini dapat menghambat kita untuk mengembangkan diri kita, mengembangkan potensi kita, dan mengembangkan kesuksesan kita. Karena dengan kurang percaya diri segala hal bisa sangat terhambat sekali dan ini merugikan untuk kehidupan kita. Nah, makanya dalam kesempatan kali ini saya ada beberapa tips yang dapat kalian aplikasikan dan insya Allah ini sangat efektif sekali. Tentunya dengan konsistensi. Oke, hal yang pertama yang perlu Anda lakukan adalah menyadari, kawan-kawan. Menyadari. Jadi sebelum Anda berbicara tentang rasa percaya diri, biasanya rasa percaya diri itu berhubungan dengan ketidakyakinan dengan kemampuan diri sendiri. Biasanya hal itu akan muncul, Anda akan selalu membandingkan diri Anda dengan orang lain. Contoh, rasa tidak percaya diri ini ada berbagai macam bentuknya, kawan-kawan. Ada yang tidak percaya diri ketika berbicara di depan publik atau audiens yang banyak. Ada rasa tidak percaya diri kepada usaha yang ingin Anda jalani. Ya. Ada rasa kurang percaya diri ketika Anda ingin mendekati seorang perempuan. Dan semua itu biasa terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Maka sebelum Anda menentukan apa langkah yang harus Anda ambil, ya, Anda perlu cari tahu dulu dalam sektor mana saja Anda kurang percaya diri. Dalam sektor mana saja Anda kurang percaya diri. Jadi perhatikan dulu, ya, hal-hal seperti apa yang membuat Anda merasa kurang percaya diri. Jadi entah itu apakah ketika berbicara di depan umum, atau ketika bersosialisasi, atau ketika mendekati perempuan, atau ketika ingin melamar pekerjaan, atau ketika ingin memulai usaha. Makanya tentukan dulu sektor mana yang membuat Anda kurang percaya diri. Jika Anda sudah menentukan sektor yang baru, Anda fokus ke jalan keluarnya, bukan fokus kekurangannya, bukan fokus ke tidak rasa percaya dirinya, tapi fokus kepada jalan keluarnya. Ya. Jadi Anda tidak bisa hanya sekedar memotivasi diri Anda, saya percaya diri, nggak begitu, kawan-kawan. Jadi perlu Anda perhatikan dulu, ya, mana masalahnya, baru kita bisa cari jalan keluarnya. Oke, itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, setelah Anda mengetahui di sektor mana saja Anda memiliki rasa kurang percaya diri, barulah Anda di sini di langkah kedua Anda menentukan solusinya. Solusinya adalah jangan bandingkan diri Anda dengan orang lain. Jangan lihat kekurangan diri Anda. Jangan lihat orang lain, tapi sadari apa yang Anda miliki saat ini dan apa yang tidak dimiliki orang lain kepada diri Anda saat ini. Contoh, ini contoh kecil saja. Kita bisa percaya diri, kita bisa bahagia hanya dengan sebuah sandal jepit. Kawan-kawan tahu kan sandal jepit? Kawan-kawan sadari, kawan-kawan lihat, oh kawan punya sandal jepit. Lalu lihat orang yang tidak memiliki sandal. Jadi bukan bersyukur kawan-kawan, atau bukan ikhlas, ya, tapi cukup sadari kalau kawan-kawan punya sandal jepit dan orang tidak punya sandal jepit. Karena kalau rasa syukur atau ikhlas itu memang ilmu yang sangat sulit, yang perlu bertahap. Makanya cukup menyadari dulu. Dengan menyadari apa yang kawan-kawan miliki, apa yang ada pada diri kawan-kawan saat ini, maka lambat laun, cepat atau lambat, rasa syukur itu akan muncul pada diri kawan-kawan. Ya, rasa syukur itu akan muncul. Kenapa rasa syukur tidak muncul? Itu karena kawan-kawan tidak menyadari apa yang ada pada diri kawan-kawan saat ini. Dan rasa tidak percaya diri atau rasa kurang percaya diri adalah rasa yang timbul akibat
dari kawan-kawan itu tidak menyadari apa sih yang kawan-kawan miliki dan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ya, jadi langkah yang kedua adalah menyadari apa yang ada pada diri kawan-kawan. Perhatikan setiap detail apa yang ada pada diri kawan-kawan, baik dari fisik, kesehatan, ya, ekonomi, penampilan, keunikan. Contoh kawan-kawan, saya punya tangan mungkin yang buat sebagian orang dibilang ini nggak normal, tapi justru ini membuat saya percaya diri. Contoh, tangan saya 10 jari ini bisa tepuk ke belakang seperti ini kawan-kawan. Ya. Dan ini semuanya, ya, semuanya 10 jari. Yang buat sebagian orang mungkin ini nggak normal, tapi bagi saya ini adalah suatu kelebihan untuk saya yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dan banyak keuntungan yang saya dapatkan dari tangan saya seperti ini. Contoh seperti saat saya jatuh, yang kalau orang jatuh ketika tangannya tertekuk seperti ini, tulang akan patah. Kalau saya tidak. Nah, jadi jadikan satu, carilah kelebihan atau apa yang dimiliki oleh kawan-kawan saat ini, baik dari pekerjaan, ekonomi, fisik, rasa, pemikiran, ya, apapun itu. Perhatikan setiap detailnya, bahkan kuku pun kawan-kawan harus perhatikan. Ya, jadi sadari apa yang kawan-kawan miliki saat ini. Setelah kawan-kawan betul-betul menyadari, bila perlu kawan-kawan sediakan satu kertas, buku, tulis semua apa yang kawan-kawan miliki saat ini. Organ tubuh, kepala, mata, wajah, hidung, telinga, mulut, semua tulis semua. Ya, ini cara yang efektif sekali untuk menyadari apa yang kawan-kawan miliki. Saya pun dulu melakukan hal seperti itu. Tulis semuanya, jangan sampai ada yang terlewat. Tulis semua apa yang kawan-kawan miliki pada diri kawan-kawan. Ya, semuanya, baik dari organ tubuh dan sebagainya, semuanya tulis semua. Setelah kawan-kawan tulis semua, bawa catatan ini kemanapun kawan-kawan pergi. Nah, lalu ketika kawan-kawan pergi dan kawan-kawan merasakan kondisi rasa kurang percaya diri saat melakukan sesuatu atau berada di suatu tempat yang membuat perasaan rasa tidak percaya diri ini timbul, bukalah catatan itu. Kalau nggak mau terlihat konyol di depan orang membuka kertas, kawan-kawan boleh catat di handphone. Buka catatan itu, perhatikan catatan itu, dan setelah kawan-kawan perhatikan catatan itu, lihat orang-orang di sekeliling. Lihat orang-orang di sekeliling, ya. Pasti ada di situ orang-orang yang tidak memiliki apa yang kawan-kawan miliki di catatan itu. Pasti ada beberapa poin. Karena setiap orang sudah pasti memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Namun kita ini tidak menyadarinya. Kita hanya sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain secara kelebihannya, tapi tidak memperhatikan kekurangan apa yang tidak dimiliki orang lain yang kita miliki. Ya, jadi itu langkah yang kedua. Catat semua apa yang ada pada diri kawan-kawan, ya, dan bawa kemanapun kawan-kawan pergi. Dan apabila kawan-kawan menemui keadaan atau kondisi yang kurang percaya diri, kawan-kawan buka catatannya. Setelah buka catatannya, perhatikan orang di sekitarnya, ya, lihat apa yang tidak dimiliki oleh orang lain dan yang kawan-kawan miliki saat itu. Insya Allah pada saat itu rasa percaya diri kawan-kawan akan timbul. Karena apa? Karena kawan-kawan menyadari, oh ternyata ada ya orang yang begitu, yang selama ini mungkin kawan-kawan tidak menyadarinya karena terlalu sibuk membandingkan kekurangan kawan-kawan. Ya, itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, perlu kawan-kawan perhatikan di sini. Sebetulnya rasa tidak percaya diri itu takut akan tidak berjalannya sesuatu dengan mulus. Namun perlu kawan-kawan pahami, itu hanyalah ketakutan kita yang belum tentu terjadi. Contoh, kawan-kawan ingin nembak cewek, ingin mendekati cewek, tapi kawan-kawan minder nih. Saya nggak percaya diri, nanti takut ditolak, takut ini, takut itu, takut dan sebagainya. Ya, akhirnya apa? Kawan-kawan memutuskan untuk tidak melanjutkannya. Di sini siapa yang merugi? Kita yang merugi. Karena apa? Ditolak itu pasti,
jika kita tidak melanjutkan, ya, tetapi kemungkinan diterima itu akan selalu ada jika kita maju. Itu satu. Yang kedua, contoh lagi, ketika misalkan kita berbicara di depan publik, pasti diri kita ini akan berpikir takut salah ngomong, takut salah inilah itu dan sebagainya. Tapi itu hanya ketakutan kawan-kawan semata. Saya pun sama, dulu tidak berani untuk berbicara di depan publik. Namun saya merubah mindset saya. Saya yang rugi ketika saya tidak melanjutkan itu. Karena apa? Saat kita berbicara di depan publik, banyak keuntungan yang dapat kita raih di situ. Dari mulai orang-orang lebih mengenal kita dan kita bisa mempromosikan bisnis, kita memiliki relasi jangkauan yang lebih banyak akhirnya. Di situ kita untung. Di situ kita mendapatkan manfaatnya. Jadi perlu kawan-kawan pahami, rasa kurang percaya diri itu takut akan tidak berjalannya dengan baik sesuatu hal yang ingin kawan-kawan lakukan. Tetapi itu sebetulnya hanya ketakutan kawan-kawan saja. Ya. Jadi pikirkan, mindset sekarang dirubah, jangan kerugiannya yang difikirkan. Nanti takut salah, takut begini, takut begitu. Mulai sekarang rubah pola pikirnya menjadi, kalau saya tidak mengambil kesempatan ini, kalau saya tidak melakukan hal ini, ya, maka keuntungan yang hilang dari diri saya adalah ini. Ya. Jadi jika kawan-kawan terbiasa menerapkan pola mindset seperti itu, maka setiap kali kawan-kawan menghadapi keadaan yang membuat tekanan, rasa kurang percaya diri, maka perasaan itu akan muncul, saya rugi nih kalau saya nggak melakukan, masa saya kalah sama rasa kurang percaya diri. Mungkin awal-awal akan sangat sulit sekali melawan itu, tetapi jika kita paksakan dan berusaha, insya Allah cepat atau lambat kawan-kawan akan menjadi lebih jauh percaya diri lagi dari sebelumnya. Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, jika masalahnya hanya ada di satu sektor, masalah kurang rasa percaya dirinya itu hanya ada di satu sektor, maka kawan-kawan fokus di situ. Misalkan kawan-kawan ini ingin sekali berkembang di dunia public speaking, pembicara, namun kawan-kawan ini tidak memiliki rasa percaya diri untuk berbicara di depan publik. Banyak hal yang perlu kawan-kawan lakukan. Ya. Banyak cara. Satu, dengan berbicara sendiri di hadapan cermin berlatih. Kedua, membayangkan diri kawan-kawan ini sedang berada di atas stage dan di depan ini banyak orang, lalu kawan-kawan bayangkan kawan-kawan sedang berbicara. Ya. Lalu seringlah mencoba interaksi, berbicara kepada sekelompok orang yang kecil dulu, 3-4 orang, 2-3 orang. Kalau 2-3 orang sudah mulai lancar, sudah mulai timbul rasa percaya diri, boleh kawan-kawan tambahkan jumlah orangnya 5 orang dan seterusnya. Ya, memang perlu waktu dan bertahap, tapi jika konsisten kawan-kawan lakukan, ini akan sangat membantu sekali. Ya. Dan yang terakhir adalah mengafirmasi kawan-kawan, mensugesti diri sendiri. Ya, mengafirmasi. Cara mengafirmasinya adalah pada saat kawan-kawan mau tidur. Ya, karena pada saat orang mau tidur dan sudah dalam keadaan ngantuk, sudah tidak beraktivitas apapun, frekuensi gelombang otak manusia itu menurun kawan-kawan dari beta ke alfa. Ya, dan di frekuensi gelombang otak alfa inilah, ini adalah jembatan menuju pikiran bawah sadar. Sedangkan pikiran bawah sadar adalah tempat di mana ya beradanya frekuensi gelombang otak theta yang di situ menyimpan semua program-program kehidupan dan mindset dan mengerjakannya. Jadi ini perlu diterapkan. Setiap mau tidur, kawan-kawan sugestikan apa yang menjadi harapan kawan-kawan. Jika sugestinya percaya diri, maka kawan-kawan perlu konsisten melakukan ini. Minimal 7 hari, 7 malam, maksimal tidak terbatas. Jika konsisten, kawan-kawan akan melihat perubahannya hari demi hari. Cara mensugestinya seperti apa? Jadi ketika kawan-kawan sudah ngantuk dan kawan-kawan sudah tidak mau beraktivitas, sudah ada di kasur, sudah ada di tempat tidur, kawan-kawan pejamkan mata sambil bayangkan
Kalau kawan-kawan ini memiliki perasaan percaya diri yang sangat besar sekali, lalu sugestikan. Selalu libatkan Tuhan dalam hal ini ya kawan-kawan ya. Karena yang bisa membolak-balikan perasaan, hati, dan pikiran adalah Tuhan. Tidak peduli apapun agamanya. Jadi diawali dengan izin Tuhan. Mulai saat ini dan seterusnya, saya menjadi orang yang jauh lebih percaya diri lagi dari sebelumnya dalam setiap keadaan dan dimanapun. Ulangi kata-kata itu sebanyak mungkin, bila perlu sampai kawan-kawan ini tertidur dan berhenti dengan sendirinya. Karena ketika kawan-kawan sugesti itu lalu kawan-kawan tidur, maka sugesti yang kawan-kawan sampaikan akan diteruskan ke dalam pikiran bawah sadar dan akan diprogram. Dan impulsnya nanti akan berubah pada perasaan dan pola pikir kawan-kawan saat di kehidupan nyata. Ya, jadi itulah hal yang perlu kawan-kawan lakukan untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri kawan-kawan dalam berbagai hal. Ya. Konsisten memang perlu waktu, tetapi jika kawan-kawan konsisten, ini dapat merubah yang kawan-kawan tadinya tidak percaya diri, maka ini akan membuat kawan-kawan menjadi lebih percaya diri lagi dari sebelumnya. Dan tentunya ini akan sangat membantu sekali jika kawan-kawan memiliki rasa percaya diri dalam mengembangkan potensi apa yang ada dalam diri kawan-kawan. Selalu syukuri, selalu sadari apa yang kawan-kawan miliki. Jangan pedulikan orang di luar sana. Jadikan omongan, ejekan, bulian orang lain kepada diri kita sebagai satu motivasi agar kita dapat bangkit, maju, dan sukses. Oke, sampai di sini saja. Jangan lupa like, share, dan komentarnya agar saya dapat selalu memberikan informasi-informasi seputar dunia pengembangan diri. Untuk yang mau request topik apa yang akan saya kedepannya akan saya bahas, silahkan kawan-kawan bisa komentar di bawah ini. Oke, saya Regi Kurniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.